Nah, sekarang saya mau bicara soal kemarahan yang sehat nih. Kemarahan yang sehat, Panuk, ya karena Panuk menguasai ya. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus itu, Pak, ya, itu ada amarah nggak di situ? Ada, ada. Waktu dia It- lihat sikapnya orang-orang terhadap ini, ada. Yesus tuh sering marah loh. Ya kadang-kadang kecewa liatin murid-muridnya dimarahin. Kadang-kadang ada. Ini marahnya marah sehat. Pernah dia satu kali dia marah besar. Waktu dia mengobrak-abrik kandang kambing, kandang sapi yang untuk korban. Jadi Yesus tuh pernah ngamuk di sebuah acara Idul Adha. Itu di Yerusalem itu. Jadi itu sebagai pencipta beliau sama sekali tidak setuju dengan pengorbanan hewan. Itu marah sekali. Diobrak-abrik itu. Jadi disalurkan. Marah ya. Kadang-kadang dia kecewa, dia marah, dia salurkan. Lebih sering nangis. Kadang-kadang nangis juga. Emosinya banyak. Itu. Nah, kita jangan terjebak ya, Pak. Dalam spiritualitas itu ya kita harus sabar, nggak boleh marah. Hmm. Karena kalau kita terjebak di situ, Pak, kita akan peduh kita sakit tuh, Pak. Bisa ada batu, kita sakit. Nah, jadi kita perlu tahu ya kalau kita marah ini ya, itu kan ada, kalau kita nggak lakukan itu, penuh pahit itu berarti ada emosi yang ditahan ya, terutama kepahitan dan kemarahan ya. Padahal kalau kita marah, kita harus sadar marah itu proses pemurnian batin yang sedang berlangsung atau bukan, itu loh. Elingnya harus di situ. Ada nggak liver kita, hati kita menyimpan eh, luka-luka yang belum dilepas, trauma-trauma yang belum dilepas? Ada nggak? Kan pengalaman kita juga banyak racun, racun pengalaman, betul nggak? Jiwa kita sudah mengolah pengalaman-pengalaman kita yang seperti racun dalam tanda kutip untuk kita robah jadi transcend jadi kebijaksanaan kan. Nah itu di fisik kerjanya di empedu tuh. Nah ini sama nggak dengan Ki Jember punya ini pancingan pertanyaan tadi? Jawabannya itu. Pak dengar. Atau Pak Tanjung Gede. Sebenarnya jadi nge-match sih Prof. Eh, di satu sisi hati itu eh, simbolnya merah, kalau di dalam gininya, tapi dalam simbolnya kan penciptaan di sana karena cinta kasih. Jadi timbul penciptaan. Nah, terus di eh, keseimbangannya itu vertikalnya itu di atas, ya itu empedu itu yang simbol warna hitam dan pahit itu di sana, yang Prof bilang tuh ada pemelihara di sana, memelihara segala residu atau penyakit. Ngemet sih Prof, seperti penjelasan Prof. Ah, itu ya, kalau ada empedu ya bro, ada batu, ada apa. Dokter kan cenderung bilang, ambil aja empedunya. Dia nggak begitu berfungsi lah dalam tubuh. Pernah dengar nggak itu? Sering dengar nggak? Iya, Bro. Betul. Untuk dokter Betul. aja empedu nggak ngerti dia bahwa itu wadah untuk emosi supaya hati kita bisa ini. Nah, kalau itu diambil ya dan kita ada luka-luka batin, beban dari hati itu kan menjadi lebih berat dan untuk kita mencintai juga jadi lebih susah, bro. Pernah riset itu nggak? Belum ya. Jadi kalau ada Belum. orang peduli sakit jangan diambil gitu ya. Dia mau menyalurkan kemarahan, nggak ada wadah dia buat kemarahannya itu susah. Nah sebenarnya ya Dokter, kalau kita ngerti itu ya soal kemarahan ya, menyalurkan kemarahan yang baik. Bisa nggak kemarahan yang baik itu kita salurkan ketika terapi orang-orang yang sakit? bisa, Bro. Ya, Prof. Susah. Bisa, bisa lah. Bisa dong, Pak. Bisa, bisa, bisa. Lebih Bisa lah. efektif. Ya lebih Efektif lah, Pak. efektif. Ya, Lebih efektif, Bro.
Tapi tahu Ketika nggak aku di Instagram aku dulu lah kira-kira 3 tahun yang lalu aku pernah bilang bahwa marah itu harus by purpose gitu. Whether it's for therapy, whether it's for apapun itu. Ya sekarang kita lihat kalau Jesus ngajarin damai 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 terus kenapa dia juga bisa marah? Berarti kan dia membenargunakan kemarahan dia. Iya ya, kan? tapi harus tepat ya marahnya kenapa gitu ya, marah yang positif ya. Iya, kan sometimes kan gini, Pak. Sometimes kan kita maunya bisa nyelesain masalah tanpa harus marah. Nah, kenapa marah ini dikasih? Karena itu kadang-kadang menjadi satu-satunya jalan untuk orang paham gitu. Kalau Ya. nggak akan nyampe Itu message-nya. sih. Bukan karena Setuju, kita Bro. enjoy the pleasure of being angry kan. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak kemarahan yang positif itu kita arahkan untuk menterapi orang-orang yang sakit marah? Ya bisa dong, Pak. Sebagai How? terapisnya, kita sebagai How? terapisnya How? marah gitu. How? Kita menterapinya dengan marah. Ya pace and lead. Pace and lead aja. Nggak dengan marah, dengan marah. Filsafat bukan marah, dengan kemarahan yang positif. You terapi dia 7 menit dengan kemarahan yang positif. Lebih efektif nggak? Itu. Tergantung orangnya sih, Pak. Ada orang yang nggak bisa dimarahin sih. Bukan. Kita marahnya terhadap apa? Bukan ke orangnya kita marah. Kita marah terhadap penyakitnya. Ya. Hmm. Jadi ketika dia ada cancer, ada virus, ada apa ya, kita marahnya sama itu gitu. Ya. Oh iya, Bahkan aku bisa pernah lihat dulu Papi di Reborn gitu. ya efektif nggak? Efektif sih. Ya. Nah Cepat ini itu. jadi ya saya cerita lagi nih yang tadi orang pedutu itu sakit ya. Kan ini nggak bisa dioperasi tuh bro. Jadi gua 17 menit gua ini dulu, gua bikin relax. Lalu tahu nggak gua apain bro? Dia kan lagi sakit nih. Gua gebuk 500 kali bro, pakai telapak tangan gua. Ini orang ya bro, nggak bisa bahasa Inggris ya. Jadi baru 20 gebukan dia ngomong apa? My God lagi, my God. Gue bilang, lo jadi pintar bahasa Inggris ya, orang ambil bercanda ya. Hilang tuh. Nah sekarang you praktek aja ya. Ketika ada orang asam urat, itu kan ditiup aja sakit kan, betul nggak? Ya, Bro. Sakit. Saya nggak ada firman ya. Jadi pegang aja, sakit, ditiup sakit, disentuh sakit. Ya, you bilang maaf ya ini sakit sedikit, lu gebuk aja bro. 100 kali, 200 kali. Cek, 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 cek. Dia berteriak apa lagi. Sudah itu hilang sakitnya. Ya, karena eh, kalsiumnya itu hancur gitu. Nah, jadi kalau you pakai itu dengan pikirannya dengan kuantum, si cancer, kalau saya di mana saya gebuk gitu. Pak, 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 pak. Apakah dia mau asam lambung, apakah dia macam-macam. Jadi kerjaan gue setiap hari kan, lu bisa juga gebuk kepalanya and so on. Nah, satu waktu Firman ke sini, ke desa ini. Firman kan kawan kita tahu, Firman makanya sayang Firman nggak ada. Gitu. Nah dia lihat kan, wah kok digituin Prof. Ya nggak apa-apa, ya, kita bukan marah sama dia, kita marah sama penyakitnya. Terus Firman pulang nih ke kampung. Ini gue pengen Firman deh testimoni. Gitu ya. Dia bilang, Prof ini adalah kakek saya. Katanya. Dia tuh udah sakit udah lama. Gimana di bagian sininya? Gimana? Gebukin aja. Gue bilang. Gimana caranya? Ya seperti gue. Wah itu kakek saya Prof. Katanya. Permisi aja dulu. Kapan lagi dulu? Pra. Sembuh total bro. Dan di situ disaksikan oleh 2 orang ya. Dan si Firman pakai kamera kan kesediaan. Nah, ini ada orang yang asam lambung. Gimana? Sikat aja. Abis teriak-teriak. Sembuh sampai sekarang. Akhirnya si Firman sekarang udah jadi dukun bro. Ya. Dia jadi dukun, dapat teleponnya. Yang datang ke dia itu udah dari luar kota. Dari luar kota. Gue bilang ada lagi nggak? Sembuh semua nggak? Si Firman jawabannya lucu. Sembuh semua nggak? Buktinya nggak ada yang telepon balik bro. Berarti sembuh semua. Dia ngomong gitu. Ya. Gue bilang mungkin mereka nggak telepon balik ya. Karena mungkin takut digebuk ke malu. Kau bilang sembuh. Kapok. Oh, tadi dia telepon siang. Nah, gue kira penting kan. Nah,
Prof, gimana nih? Apa gue bilang? Ini ada yang asma deh. Terapinya gimana? Gue bilang orangnya ada di mana? Gue bilang ini orang tua, tanya orang tua ada di rumah sakit perawatan dokter, biar suruh dokter aja rawat dulu. Kalau lu di rumah sakit lu gebuk-gebuk ditangkap sama polisi. Gua bilang. Ini Pak Nugroho masih ada nih, ya Pak Nugroho masih ada. Nah gini Pak, saya mau bicara mengenai Yesus waktu dia membangkitkan Lazarus Pak. Dia kan dengar tuh kabar Lazarus meninggal. Dia dengar, tapi dia nggak datang ke sana. Dia tunggu dulu tuh sampai berapa hari? 4 hari ya Pak ya. Ya, dia dengar, lalu dia mungkin berdoa gitu ya. Tapi waktu dia datang, dia nggak bilang Lazarus bangkit loh. Dia bilang dia perintah Lazarus keluar. Suaranya menggelegar gitu. Nah di situ interpretasi saya Pak ya. Dia marah bukan sama Lazarus. Dia marah kalau belief sistemnya orang Yahudi ya. Dia marah dengan dosa gitu. Ya. Karena upah dosa itu maut. Jadi yang dimarahin itu dosa tuh sama dia tuh. Dia kan dia mengutuk juga kan. Pohon ara kan juga dikutuk kan Pak. Ada pohon dikutuk mati gitu ya. The word of power. Jadi dia karena upah dosa itu maut, ya dia marahnya sama dosa gitu. Coba deh lu perhatiin. Dan menterapi itu kita itu harus pakai emosi yang menggelora, bro. Sebaliknya, kalau you juga terapi orang dengan cinta sebagai kekuatan penyembuh, nggak bisa hanya cinta, harus menggelora tuh terapinya. So ada dua pendekatan, bro, you terapi orangnya dengan amarah yang positif, ya, atau dengan cinta. Nah, Pak Hashim tolong praktekin. Pak Hashim kan suka terapi orang. Eksperimen aja, Pak Hashim. Si Firman punya teman ya, orang Bugis. Siap, Prof. Mertuanya itu nggak bisa jalan, nggak bisa jongkok, lalu di kakinya, lalu pakai WhatsApp gitu, kamera. Lalu saya bilang ke dia, Pak, itu lututnya dipukul aja Pak 500 kali. Cara mukulnya mana gini? Waduh, saya nggak berani Pak. Itu mertua saya. Saya bilang, kapan lagi lu mukulin mertua? Lu kan banyak kesel sama mertua lu. Terapi sama dia Pak. Selesai, bener, lu coba deh. Pak, hampir kayak Paida, Pak siapa namanya, Pak Hashim, hampir kayak Paida, Pak. Tapi kalau Paida kan dia nggak pakai emosi, cuma Pak Hashim pakai emosi, Pak. Bukan itu, bukan Aku marah ke inget orang. dulu, Papi inget gak? Sempat ada seorang tentara, jenderal atau apalah gitu. Dia Oh datang iya, dia ke rumah merangkak kan. Gak bisa jalan kan waktu itu. Aku ada fotonya tuh, aku masih simpen. Dia jalan merangkak, Kang Tovan. Dia merangkak, nggak jenderal bisa bro, jalan. legend. Legend ya. Nggak bisa jalan dia. Pokoknya dia suffer lah gitu kan. Terus, aduh, gue lihat bokap mukulin tentara nih, gimana nih kan? Tentara dipukulin, Pak. Sorry ya Pak, ini saya harus pukul. Oh iya, nggak apa-apa. Apa aja deh, udah pokoknya itu orang mau diapain, udah berserah lah. Ya oke, saya pukul ya. Nih 300 kali saya harus pukul. Udah awal dia masih udah pukulan ke 50 udah papi pukul keras banget ya. Tapi habis itu jalan men. Kok jadi enak langsung instantly tuh. Aku lihat tuh. Emang itu udah ancient mythology kan Pap itu? It's a Jewish mythology itu, jadi udah 4,000, 5,000 years ago itu. Mukulnya mukul gimana, Prof? Pakai Papi ini? tunjukin Pap tuh. Gimana? Oh enggak. Nah, Begini. Enggak. Nah gitu ya. Oh pakai iya. ini bro, pakai ini bro. Atau pakai telapak tangan yo. Ya, kalau gini harus ada udaranya, ya, plak. Iya, Ya, iya. atau kepalanya yuk pukul di sini, di sini, di sini. Saya suka ngelakuin itu juga, Prof. Ya. Kayak waktu itu mukulin kepalanya Kang Rudi itu. Prof, berarti secara langsung ini praktek ya, Prof. Tadi Bang Wawan bahas tentang cinta, goalnya berarti prakteknya ini, Prof. Mukul-mukulin orang, Prof. Ya, tapi kemarahan tersalurkan karena ya kita memakai emosi cinta Pak untuk terapi itu bisa menyembuh, tapi sulit Pak. Ya, nah ya harus mencapai getaran cinta yang kemana kita bicara level kedua. Tapi kalau pakai kemarahan yang positif tersalurkan itu lebih cepat Pak. Karena kita ya nature kita kan di situ. Kalau Itu pada Nugroho kayak ini Pap, kemarahan yang bermartabat kali ya.
keadaan yang positif gitu. Ada Positif. Bapak Nugroho orangnya kan welas asih, dia nggak sampai hati itu. Saya Prof, ini tentang kisah saya nih Prof. Ibu saya kan sakit Prof. Ya. Gini, Parkinson ya, jalannya sulit gitu. Kemarin saya antar ke dokter tuh tumben saya marah-marah dengan perilakunya gitu. Nah, di sana saya main gitu dah, metodenya kayak main pukul-pukul gitu. Oh gitu. Kayak terapi untuk mengubah mindsetnya dia, karena ibu saya punya mindset rasa cemas dan ketakutan gitu, dan tergantungan dengan obat gitu. Tiba-tiba dalam diri itu marah, tapi marah gak nyentuh ke hati, maksudnya kayak marah-marah omongan aja gitu. Ya, marah positif. Marah positif seperti itu. Impact-nya apa, Pak? Ya, ini dah sekarang menemukan metode seperti Prof, tapi dari kemarin sih saya mukul-mukulnya tepak-tepak itu dah yang seperti Prof bilang, tapi nggak sampai menyalurkan energi, cuma kayak spontanitas saja, mukul-mukul yang sakit itu dengan telapak tangan seperti itu. Ya, itu marahnya harus pakai, ini kan kuantum, Pak. Marah itu kan pikiran kuantum. Ya, Itu marahnya kepada penyakitnya itu, kepada si Parkinson ya, itu, Pak. Jadi ya, kayak lu ngomong sama Parkinson, lu keluar lo, pak, gitu. Ya, oke. marahnya Siap dengan Pak. Siap Prof. Besok tak praktekin langsung. Jadi sekarang Firman itu udah jadi dukun tuh dari situ tuh. Dia nggak hadir sih. Wakil direktur, wakil dirut bank digebuk-gebuk sama dia.